Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Ridhi Akbar dengan NPM akhir 91. Di sini akan menjelaskan mengenai background atau latar belakang dari case pembuatan reaktor mangan sulfat dari Nusa Tenggara Timur. Oke, pertama, perubahan energi global menuju teknologi rendah telah memicu peningkatan terhadap sistem penyimpanan energi, khususnya seperti baterai lithium ion untuk kendaraan listrik, yang mana kami kutip dari USG 2025. Kemudian data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017, penjualan kendaraan listrik itu hanya 5 juta unit, namun pada tahun 2024, angka tersebut melonjak menjadi sekitar 60 juta unit, yang mana memproyeksikan kebutuhan kapasitas baterai melampaui 2.500 gigawatt per jam. Kemudian, objektif utama kami adalah kami ingin membangun atau merancang fasilitas pengolahan sulfat bernilai tambah tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas produksi 1.000 ton per tahun. Kemudian untuk problem yang kami hadapi adalah di sini penjualan EV market yang mana meroket, tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga kapasitas baterainya juga dibutuhkan sangat tinggi sekitar 2.500 gigawatt per hour atau per jam. Terus juga mangan merupakan salah satu komponen utama pada katoda untuk densitas penyimpanan yang tinggi dan juga stabilitas termal. Kemudian biji refraktori dari mangan sendiri cenderung stabil dan kelarutannya rendah dalam leaching. Untuk equation sendiri, di sini ada bagaimana cara kita merancang flowsheet yang optimal dalam pengolahan biji mangan untuk memproduksi MnSO4 melalui proses hidrometalurgi dengan menggunakan sulfur dioksida sebagai reduktor. Kemudian, bagaimana spesifikasi desain reduktor reaktor yang diperlukan untuk mencapai target recovery ekstraksi sebesar 90% pada kapasitas produksi 1.000 ton MnSO4H2O per tahun. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mass balance dan juga heat balance dalam sistem operasi tersebut, serta berapa tingkat kemurnian produk akhir yang dapat dihasilkan dari proses hidrometalurgi ini. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah adanya tadi leaching asam sulfat, lalu dibantu dengan reduktor gas SO2, serta pengoperasional eh, perusahaan atau pabriknya sekitar 3 shift per 24 jam. Yang mana tujuan kami adalah menentukan dan memahami flowsheet pengolahan biji mangan untuk produksi MnO4 melalui proses hidrometalurgi dengan bantuan SO2 sebagai reduktor. Kemudian kami bertujuan untuk merancang diesel reaktor yang sesuai dengan kebutuhan target recovery 90% dan kapasitas produksi 1.000 ton MnSO4H2O per tahun. Kemudian yang terakhir tujuan kami adalah membentukkan mass balance dan heat balance serta tingkat kemurnian produk akhir dari proses hidrometalurgi yang dirancang. Output dari rancangan ini adalah berupa 1.000 ton per year produksi dari MnSO4 serta operasi per tahunnya sekitar 330 hari, target recovery sekitar 90% dan juga hasil yang dari hasilkan adalah battery grade high purity mangan sulfat. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Zahra dengan NIM 33342404138. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mangan dan juga potensi mangan di Indonesia khususnya di NTT. Nah, jadi mangan itu adalah logam transisi yang sifatnya itu keras, rapuh, dan juga dia berwarna abu-abu putih. Nah, yang unik dari si mangan ini dia nggak pernah ditemuin dalam bentuk murni di alam. Dia selalu nempel sama mineral lain dan yang paling sering kita temui itu di dalam bentuk pirolusit atau MnO2. Nah, kalau dari sifat fisiknya itu mangan punya titik leles sekitar 1245 derajat Celcius dan densitasnya itu 7,47 gram per cm kubik. Kemudian mangan ini juga cukup reaktif, bisa bereaksi sama oksigen di udara dan larut dalam asam encer. Nah, kemudian untuk potensinya di Indonesia khususnya di NTT, itu di NTT ternyata jadi salah satu daerah yang punya cadangan mangan cukup besar. Nah, hal ini terjadi karena secara geologis NTT itu terbentuk dari tumbukan benua Australia sama kompleks busur banda. Nah, yang akhirnya menciptakan formasi batuan tempat endapan mangan berada. Nah, endapannya sendiri itu tersebar di dua kabupaten, yaitu Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan dalam bentuk bongkahan, nodul, dan perlapisan dengan mineral utamanya tuh tetap pirolusit atau MnO2. Nah, dari biji mangan ini kita bisa menghasilkan produk yaitu mangan sulfat atau MnSO4
Nanti cara pembuatannya itu bisa melalui proses pelindian menggunakan larutan asam sulfat yang dimana nanti Mn4+ nya itu direduksi menjadi Mn2+ agar bisa larut. Nah, MnSO4 ini punya banyak kegunaan di industri, mulai dari bahan baku produksi logam mangan murni sampai yang paling relevan itu sekarang jadi prekursor katoda baterai ion litium untuk kendaraan listrik. Perkenalkan, nama saya Jinar Maisasari dengan NPM 33342404107. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses ekstraksi mangan. Secara umum, proses ekstraksi mangan memiliki 3 metode utama. Yang pertama yaitu pirometalurgi. Metode ini menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk produksi senyawa mangan menjadi logam atau paduannya. Prosesnya dilakukan melalui tahap pemanggangan atau roasting dan dilanjutkan dengan proses peluburan atau smelting, menggunakan karbon dari kokas sebagai agen produksi. Metode ini banyak digunakan untuk produksi skala besar karena mampu menghasilkan produk seperti ferromanganis dan silikomanganis. Tetapi, pirometalurgi juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan energi yang sangat besar serta menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Metode kedua yaitu hidrometalurgi. Metode ini memanfaatkan reaksi kimia di dalam larutan untuk melarutkan mangan dari biji. Tahapan utamanya meliputi pelindian atau leaching, pemurnian larutan, dan pemulihan mangan. Hidrometalurgi lebih cocok digunakan untuk mengolah biji berkadar rendah maupun limbah yang mengandung mangan. Penggunaan agen reduksi seperti sulfur dapat meningkatkan efisiensi pelarutan mangan. Metode yang terakhir yaitu bioleaching. Bioleaching memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau fungi untuk melarutkan mangan dari mineral. Proses ini dapat berlangsung melalui mekanisme langsung, yaitu mikroorganisme berinteraksi langsung dengan mineral, maupun mekanisme tidak langsung, melalui senyawa kimia yang dihasilkan mikroorganisme. Kelebihan metode ini adalah lebih ramah lingkungan dan membutuhkan energi yang lebih besar. Namun, prosesnya relatif lebih lambat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi seperti pH, suhu, serta aktivitas mikroorganisme. Jadi, ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan metode ekstraksi harus disesuaikan dengan karakteristik biji, efisiensi proses, dan aspek ekonomi dan lingkungan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahila dengan NPM 59. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar pelindian mangan dan reaktor dan jenis reaktor serta model kinetikanya. Nah, pada makalah kami ini, kami memilih metode hidrometalurgi, yaitu proses ekstraksi logam menggunakan larutan. Nah, tahapan utamanya itu terdiri dari leaching, purification, dan metal recovery. Karena mineral utamanya itu pirolusite atau MnO2, dia ini memiliki kelarutan yang rendah, maka digunakan gas SO2 sebagai agen produksi agar mangan dapat menjadi Mn2+ yang larut dalam larutan asam. Reaksi utama yang terjadi dalam MnO2 bereaksi dengan SO2 membentuk MnSO4 atau produk hasil pelindian ini berupa pregnant list solution atau PLS. Kemudian dialirkan ke proses purification untuk menghilangkan pengotor. Nah, proses pelindian ini dilakukan menggunakan continuous stir tank reactor atau CTSR karena mampu memberikan kontak gas, cair, dan padatan secara homogen. Pengadukan ini menjaga slurry tetap tersuspensi, sedangkan gas SO2 diinjeksikan melalui sparger sehingga perpindahan massa menjadi lebih efektif. Nah, untuk menjelaskan mekanisme pelindian digunakan sinking core model yang pada awal proses laju reaksi dikendalikan oleh reaksi kimia, kemudian seiring terbentuknya lapisan produk, mekanisme berubah menjadi difusi melalui lapisan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowsheet dari rancangan yang kami gunakan. Jadi dari biji mangan yang telah ditambang atau run of mine akan masuk ke grizzly screen untuk memisahkan ukuran 150 mm dan juga 25 mm. Ukuran 150 mm akan masuk ke jaw crusher, sedangkan ukuran yang kurang dari 25 mm akan masuk ke crusher. Untuk reduction ratio sendiri untuk hijau crusher adalah sekitar 6:1 dan di crusher itu sekitar 4:1.
Kemudian dari biji corn crusher akan masuk ke double deck screen yang mana mengayak atau screening ukuran biji yang lebih dari 6 mm akan masuk ke corn crusher, sedangkan yang kurang dari 6 mm akan masuk ke ball mill. Ball mill di sini kami menggunakan proses basah dengan bola baja menggunakan ukuran 40 sampai 80 mm dengan produk akhir 500 mikrometer. Kemudian kami kembali menggunakan double deck screen. Setelah dari situ, ukuran 500 mikrometer akan kami masuk ke agitated mixing tank, di mana adalah proses slurry preparation dengan padatan 35 hingga 40%, dengan kami juga menambahkan H2SO4 sekitar 10 sampai 15%, dan juga air. Serta untuk pH-nya di dalam slurry preparation ini akan kami gunakan sekitar 1,5 hingga 2,5. Kemudian setelah slurry preparation kami masuk ke proses leaching menggunakan CSTR, di mana kami menggunakan reaktor seri atau dual dengan suhu 50 sampai 70 derajat Celcius, tekanan 1 sampai 1,1 bar, dengan retensi atau waktu tinggal 120 hingga 180 menit, dengan ekstraksi mangan di angka sekitar 95,5%. Untuk reaksi utamanya sendiri ada MnO2 ditambah SO2 menjadi MnSO4, dan MnO2 ditambah H2SO4 plus SO2 menjadi MnSO4 plus H2A. Sedangkan side reaction sendiri atau reaksi sampingannya ada Fe2O3 ditambah H2SO4 menjadi Fe2SO4 3 kali ditambah 3 H2O. Dan juga Al2O3 ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus 3 H2O. Kemudian setelah proses leaching, kami akan melakukan konsentrat thickener atau thickening, di mana kami akan memisahkan residu dari SiO2 yang inert atau tidak bereaksi, yang menghasilkan recovery MN-nya sekitar 95%. Nah, SiO2 yang telah dipisahkan ini akan kami lakukan filter press menjadi SiO2 tiling cake. Sedangkan untuk konsentrata sendiri Untuk konsentrata sendiri atau PLS sendiri akan kami proses di purification dengan kami mengendapkan FeOH 3 kali dengan menggunakan CaOH 2 solution dan juga compressed air tank. Di sana akan bereaksi menjadi 4 Fe2 plus ditambah O2 ditambah 8H plus menjadi Fe3 plus plus 4H2O. Kemudian juga Fe3 ditambah 3OH- menjadi FeOH3 solid atau akan menjadi mengendap. Kemudian juga kami akan mengendapkan AlOH3 dengan reaksi pH di sekitar 4,5 sampai 5,5 dengan reaksi kimianya adalah AlSO4 3 kali ditambah 6 NaOH menjadi 2 AlOH3 solid dan 3 Na2SO4 aqua. Kemudian kami bakal masuk ke proses clarifier di mana kami memisahkan dari AlOH tailing dan juga PLS yang telah dipisahkan. Kemudian kami melakukan recovery menggunakan evaporasi menggunakan veiling film evaporator dengan suhu sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius dengan kondisi vakum. Lalu kami menggunakan kristalisasi DCB dengan penurunan suhu dari 80 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian kami juga melakukan spray dryer di suhu sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Untuk crystallization sendiri, untuk reaksi kimia yang terjadi adalah Mn2 plus ditambah SO4 2- menjadi plus H2O menjadi MnSO4 H2O solid. Kemudian untuk neraca basis operasinya, kami menggunakan basis operasi 1 shift selama 8 jam kerja dengan jam operasional per tahunnya 330 hari dikali 24 jam, yaitu sekitar 7.920 jam dengan kapasitas produksi MnSO4-nya sekitar 1 ton atau 1 juta 1.000 ton atau 1 juta kilogram per tahun dibagi 330 hari dikali 3 shift menjadi sekitar 110,10 kg per shift dengan komposisi biji pirolusit adalah seperti pada tabel 4.1. Kemudian untuk massa molekul biji kami menggunakan perhitungan persen komposisi biji dikali kapasitas produksi per shift, yang mana terlihat pada tabel
4.2 dengan kadar MnO2-nya sekitar 45% sehingga menghasilkan massa kilogram per shiftnya sekitar 454,5455 kg. Kemudian untuk molekul biji kami menggunakan perhitungan seperti berikut, yaitu massa per shift dibagi dengan BM atau molecule weight atau berat molekul menjadi mol biji per shift, yang mana hasil perhitungannya dapat terlihat pada tabel 4.3 dengan komponen MnO2 kadarnya 45%, BM-nya itu 86,94, menghasilkan mol per shift-nya itu sekitar 5,2283 kilomol. Kemudian pada neraca massa kombinasi kami menggunakan persentase atau tabel mass balance seperti pada 4.4 yang mana sudah mencakup dari Joule cluster, Coulomb cluster, dan juga ball mill, yang mana seperti berikut. MnO2 dengan massa inputnya 454,5455 dengan massa outputnya sekitar 454,5455. Di sini kami mengasumsikan dengan potensi hilangnya atau dust kolektornya itu 100% sehingga semua massa terkolektif dengan baik pada proses kombinasi dan tidak ada mass loss. Kemudian untuk slurry preparation kami menggunakan densitas pulp-nya atau slurry-nya itu ditetapkan sekitar 35% padatan dengan dosis asam sulfatnya itu H2SO4-nya 98% dengan weight molekulnya 98,08 kg per kilomol ditetapkan sekitar 150 kg per ton biji, yang mana didapatkan massa H2SO4 sekitar 150 kg per shift, terus juga mol H2SO4-nya adalah sekitar 1,529 kmol per shift, dan massa slurry totalnya karena 35% padatan menjadi 2.886 kg. Sedangkan fasa cair totalnya ini massa slurry total dikurangi dengan massa padatan kering menjadi sekitar 1.875,90 kg, dan volume H2-nya bisa kami kurangkan dari fase cair total dikurangin dengan massa H2SO4-nya menjadi 1.725,9 kg dengan tabel mass balance pada slurry preparation adalah sebagai berikut. Komponen H2O yang masuk adalah sekitar 1.725,9 kg, outputnya juga 1.725,9 kg, dengan H2SO4 yang masuk adalah 150 kg dan outputnya 150 kg. Padatan biji yang masuk adalah 1010,1 kg, outputnya juga 1010,1 output kg, sehingga total input dan output adalah sekitar 2.886 untuk keseluruhan massa slurry. Kami menggunakan basis perhitungan per shift operasional, yaitu selama 8 jam kerja, yang dimana aliran input utama kita itu ada dua, yaitu slurry dari mixing tank sebesar 2.886 kg dan gas SO2 yang diinjeksikan sebagai reduktor sebesar 320,94 gram. Nah, berdasarkan perhitungan stoikiometri reaksi heterogen yang terjadi, neraca massa reaktor kami yang kami rangkum dalam tabel itu bisa dilihat total input yang masuk adalah sebesar 3.206,94 kg dan total output yang keluar nilainya juga 3.206,94 kg. Jadi angka ini balance 100%. Nah, dari total output tersebut aliran terbagi menjadi dua fasa utama yang keluar dari reaktor, yaitu campuran PLS dan residu padat sebesar 3.172,03 kg, serta gas buang berupa sisa LOI dan sedikit exhaust SO2 sebesar 34,93 gram. Jadi ada 3 poin di pembahasan ini, yaitu yang pertama, dengan efisiensi reduksi sebesar 95,5%, kita berhasil mengonversi MnO2 dari biji hingga membentuk 753,94 kg mangan sulfat terlarut per shift-nya. Yang kedua, perhitungan kami menunjukkan adanya sisa asam H2SO4 akhir sebesar 17,53 kg. Kondisi operasi di dalam reaktor terbukti konsisten berada di fase asam dengan pH di bawah 2,5. Jadi kondisi asam ini menjaga agar ion Mn2+ yang sudah larut tidak mengalami pengendapan dini.
Baik, selanjutnya setelah proses leaching selesai, slurry dialirkan menuju unit filtrasi untuk memisahkan fase cair berupa pregnant leach solution dan residu padatannya, atau yang nantinya menjadi tailing. Nah, pada tahap ini diasumsikan tidak terjadi reaksi kimia, sehingga perhitungan hanya berdasarkan neraca massa dengan asumsi moisture filter cake sebesar 30%. Nah, massa slurry yang masuk ke filter adalah 3.172,03 kg per shift. Nah, dari proses filtrasi diperoleh dua aliran utamanya, yaitu PLS sebesar 2.356,22 kg per shift, yang selanjutnya diproses ke tahap purification, serta filter cake sebesar 815,81 kg per shift yang terdiri atas residu padatan dan air yang masih tertahan. Nah, dengan demikian neraca massanya itu telah terpenuhi karena total massa input sama dengan massa outputnya. Perkenalkan, nama saya Junar Mesari dengan NPM 33342400107. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai neraca massa pada proses evaporasi dan kristalisasi. Tujuan dari perhitungan ini yaitu untuk mengetahui distribusi massa pada setiap aliran proses. Tahap pertamanya yaitu proses evaporasi. Umpan yang masuk berupa Purified Leach Solution atau PLS sebanyak 2.356,22 kg. Pada proses ini digunakan falling film evaporator untuk menguapkan sebagian air sehingga larutan menjadi lebih pekat. Jumlah air yang diuapkan sebesar 555,56 kg, sehingga diperoleh larutan mangan sulfat pekat sebanyak 1.800,66 kg. Selanjutnya yaitu proses kristalisasi. Larutan pekat tersebut diproses menggunakan draft tube baffle crystallizer dengan asumsi efisiensi kristalisasi sebesar 90%. Kandungan mangan sulfat yang tersedia sebesar 753,93 kg. Kemudian sekitar 90% diantaranya membentuk kristal. Setelah memperhitungkan air hidrat, diperoleh kristal mangan sulfat monohidrat sebanyak 759,51 kg. Sementara itu, sisa larutan yang tidak mengkristal menjadi mother liquor sebanyak 1041,15 kg dan dapat dialirkan kembali sebagai recycle. Berdasarkan tabel neraca massa, diketahui bahwa total massa input sama dengan total massa output, yaitu sebesar 2.356,22 kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa neraca massa pada proses evaporasi dan kristalisasi telah terpenuhi sesuai dengan prinsip kekekalan massa. Baik, setelah didapatkan mass balance dari keseluruhan rangkaian, didapatkan juga heat balance dari rangkaian pengolahan pirolusit ini untuk mendapatkan MnSO4. Pertama yang harus kita ketahui yaitu entalpi dari preheater tanknya, yaitu saat input didapatkan nilai sebesar 37.145,37712 kJ. Kemudian saat outputnya didapatkan nilai 523.844,4266. Selain itu didapatkan juga nilai entalpi reaksi, yaitu sebesar minus 247,34 kJ. Yang kita ketahui bersama bahwa nilai entalpi yang minus artinya reaksi terjadi secara eksotermis. Oleh sebab itu, dapat menjadi dasar perhitungan beban panas yang dialami CSTR yang dievaluasi dengan persamaan neraca energi sistem tertutup. Didapatkan energi dari reaksi tersebut yaitu sebesar minus 1.222.601,62 kJ. Kemudian energi outnya atau untuk menaikkan suhu slurry-nya sebesar 467.532 kJ. Kemudian didapatkan juga Q yang terlepas ke lingkungan. Apabila diasumsikan sebesar 5%, maka akan hilang sebesar 61.132,08 kJ. Kemudian dapat dilihat juga pada 4.12, di mana tabel data entalpi masuk untuk pendinginan didapatkan totalnya seperti yang tertera. Kemudian pada 4.13, yaitu entalpi keluar setelah proses cooling pada si tangkinya, didapatkan nilai yang tertera pada tabel tersebut.
Selain itu, setelah melalui proses pemanasan di leaching, dihitung juga entalpi dari kristalisasinya, didapatkan yaitu nilai minus 26,27 kJ per mol, dan didapatkan energi kristalisasinya yaitu sebesar minus 444.112,78 kJ, dan untuk energi pengeringannya yaitu sebesar 131.824,04 kJ. Baik, selanjutnya masuk ke dalam perhitungan desain reaktor CSTR-nya. Nah, di sini berdasarkan hasil neraca massa, total umpan yang masuk ke reaktor yang terdiri dari slurry sebesar 2.886 kg per shift dan gas SO2 sebesar 320,94 kg per shift, sehingga total reaktornya itu 3.206,94 kg per shift. Nah, debit volumetric slurry-nya itu dihitung dari perbandingan laju massa terhadap densitas slurry-nya, kemudian dikonversi ke satuan meter kubik per jam. Nah, selanjutnya volume efektif reaktor diperoleh dari hasil perkalian debit volumetrik dengan waktu tinggal proses, dan untuk mengantisipasi ruang bebas selama operasi, yaitu dengan penambahan gas SO2 ditambahkan headspace sebesar 30% sehingga diperoleh volume desain reaktornya. Nah, dimensi tangkinya dihitung menggunakan perbandingan tinggi terhadap diameter yaitu 1,2 berdasarkan sumber dari gambar ini. Untuk lengkapnya saya cantumkan di laporan. Kemudian ditentukan diameter untuk reaktornya dan tinggi reaktornya. Lalu sistem pengadukan menggunakan 2 impeller dengan diameter sekitar sepertiga diameter tangki, serta ada 4 baffle untuk mencegah terbentuknya vortex dan meningkatkan efektivitas pencampuran. Nah, hasil perhitungannya ini bisa menjadi dasar untuk desain reaktor yang optimal. Nah, baik, selanjutnya berikut adalah spesifikasi desain reaktor yang didapatkan setelah hasil perhitungan tadi, dan di sebelah kanan ada hasil desain reaktornya yang terdiri dari reaktan inlet, lalu di sini ada motor dan ada cooling jacket-nya, lalu ada pitch blade-nya. Ini tadi ada 4 dan impellernya 2, dan juga di bawah ada outlet dari produk. Nah, di sini dari desainnya masih ada kekurangan yaitu sparger untuk gas SO2. Di sini saya tidak mendesain untuk sparger SO2-nya karena informasi untuk ukuran dan spesifikasi spargernya masih kurang atau belum ditemukan. Jadi kurang lebih desainnya secara umum hanya menjelaskan spesifikasi tangki pada komponen-komponen pentingnya saja. Dan untuk komponen tambahan seperti sparger, lalu cooling coil jika diperlukan itu belum ditambahkan. Untuk kesimpulan sendiri adalah satu, ekstraksi biji dari mangan pirolisis menggunakan hidrometalurgi berbasis gas ISO2 dengan tahapan kombinasi pelindian, pemurnian, hingga kristalisasi. Terus menggunakan reaktor CSTR dengan volume efektif 0,594 meter kubik, diameter 0,9 mm, tinggi 1,13 meter, dilengkapi dengan 2 buah pengaduk bencet blade turbin 45 derajat dengan water jacket untuk operasi 60-70 derajat Celcius. Basis umpan garing sekitar 1010,10 kg, berhasil menghasilkan larutan kaya mangan atau PLS sekitar 753,94 kg dengan produk air kristal sekitar 759 kg. Kemudian rancangan reaktor CSR melepas panas eksotermis yang membutuhkan pendinginan aktif, sementara proses membutuhkan suplai energi uap jenuh sebanyak 548 2,30 kg. Kemudian selektif besi pada pH 3,5 sampai 4 dan aluminium pada 4,5 sampai 5,5 menghasilkan produk kristal dengan kemurnian 99% standar baterai grade.